Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi pendengar semua. Bertemu kembali bersama saya Nisa Bidayatul Hidayah dengan NIM 2008267 yang pada kali ini akan mempresentasikan mengenai peradilan tata usaha negara. Apa itu peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Peradilan tata usaha negara atau biasa disebut Peratun merupakan lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember. Peradilan tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung yang membantu menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara. Yang pertama, untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Yang kedua, menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta harmonis antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi Peratun. Yang pertama, untuk melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Yang kedua, untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Lalu ada sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua adalah praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga adalah anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber tertulis. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Nah, kawan, tahu tidak kalau sebenarnya sumber hukum peradilan tata usaha negara ini belum dikodifikasi? Nah, ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah peraturan-peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak. Sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana berubah secara berangsur-angsur saja gitu. Jadi tidak seperti hukum tata usaha negara yang mendadak bisa berubah, tapi hukum privat dan hukum pidana itu berangsur-angsur berubahnya. Lalu yang kedua adalah pembuatan peraturan-peraturan hukum tata usaha negara tidak berdasar pada satu tangan, yakni di luar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara, sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersistem. Jadi karena hukum tata usaha negara ini berkaitan erat dengan hukum administrasi negara, hal itu menyebabkan sumber dari pembuat hukum atau peraturan yang ada di tata usaha negara ini beraneka ragam, entah itu dari pemerintah daerah maupun dari orang-orang yang berkaitan dengan administrasi gitu. Lalu ada asas-asas hukum acara Peratun. Yang pertama adalah asas praduga rehmating, yang kedua adalah asas pembuktian bebas, yang ketiga asas keaktifan hakim, yang selanjutnya asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Selanjutnya adalah asas-asas peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah asas praduga rehmating. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rehmatik atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang.
Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Dapat dilihat di pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua adalah asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang ketiga adalah asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penetapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63 ayat 1 dan 2, pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang selanjutnya adalah asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Selanjutnya ada tugas peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Tugas peratun selanjutnya yaitu meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang. Tugas peratun yang ketiga adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim. Tugas peratun yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur lembaga peradilan. Tugas peratun yang selanjutnya atau yang kelima adalah memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu tugas peradilan tata usaha negara yang terakhir adalah membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara agar menjadi hakim yang profesional. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan karena kesempurnaan hanyalah lagu Rizky Febian. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.